Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narto Triwijoyo dengan NIM D1A1210084, kelas C, program studi agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi mata kuliah Pancasila, yaitu hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pada dasarnya, Pancasila sebagai dasar sistem pemerintahan dengan cara menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dengan cara menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan sesuai dengan isi Pancasila tersebut. Pancasila ada 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa lalu yang sebelumnya. Slide berikutnya, Pancasila. Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara. Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaksud secara yuridis konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara Republik Indonesia dan dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain bersifat yuridis konstitusional, Pancasila juga bersifat yuridis ketatanegaraan yang artinya Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala peraturan perundang-undangan secara material harus berdasarkan dan bersumber pada Pancasila. Apabila ada peraturan termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut. Slide berikutnya, berdasarkan uraian tersebut, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila, dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memiliki sifat objektif. Subjektif. Sifat subjektif maksudnya Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia. Sedangkan sifat objektifnya artinya nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab. Oleh karena memiliki nilai objektif dan universal dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, maka Pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara.
Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bangsa dan negara, sehingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia terwujud. Slide berikutnya yaitu Pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda seperti Pancasila sebagai jiwa negara, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Slide berikutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia berdasarkan TAP MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang 4P. Ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagian B, Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu iden yang berarti melihat atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan katalogi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau sciences des ideas dalam buku Marsudi 2001. Slide berikutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai suatu sistem pemikiran terbuka. Ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup adalah A. Ideologi terbuka 1. Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. 2. Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. 3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. 4. Bersifat dinamis dan reformasi. Bagian B. Ideologi tertutup 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Bagian 2. Bukan merupakan nilai dan cita-cita. 3. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. 4. Terdiri atas tuntutan konkret dan opsional yang diajukan secara mutlak. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. 2. Nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. 3. Nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.